Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Upi Nurmaziah, mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pengampu Ibu Endah Tejaningsih, SAG SPD MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang anak dengan gangguan fisik khusus atau biasa disebut juga dengan anak tunadaksa. Nah, teman-teman, apa sih itu tunadaksa? Tunadaksa berasal dari dua kata, yaitu tuna dan juga daksa. Tuna memiliki arti rugi atau kurang, sedangkan daksa memiliki arti tubuh. Sehingga anak tunadaksa dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana anak tersebut itu memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini namun hanya secara fisik seperti tulang, sendi, dan juga otot. Dan sedangkan fungsi panca inderanya seperti penglihatan dan pendengaran itu penderita tunadaksa itu masih normal, sehingga kelainan ini kerap disebut juga dengan cacat tubuh atau disabilitas fisik. Klasifikasi anak tunadaksa. Klasifikasi anak tunadaksa dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system, dan yang kedua, kelainan pada sistem otot dan rangka atau musculoskeletal system. Nah, yang pertama tadi ada kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system. Nah, kelainannya terletak pada sistem saraf pusat atau kelumpuhan otak. Cerebral palsy atau cerebral system tadi itu ditandai oleh adanya gerak, sikap, atau bentuk tubuh, gangguan koordinasi, kadang-kadang disertai gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau kecacatan pada masa perkembangan otak. Jadi, kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system sesuai dengan namanya itu anak tunadaksa itu mengalami gangguan yaitu pada sistem saraf pusat dan kelumpuhan otaknya. Jadi lebih terfokus kepada saraf anak tersebut. Nah, klasifikasi yang kedua yaitu ada kelainan pada sistem otot dan rangka atau musculoskeletal system. Nah, golongan anak tunadaksa berikut ini yaitu golongan sistem yang kelainannya ada pada sistem otot dan rangka itu tidak mustahil akan belajar bersama dengan anak-anak normal dan banyak ditemukan pada kelas-kelas biasa seperti dalam sekolah inklusi. Mengapa? Karena kelainan pada sistem otot dan rangka ini biasanya anak itu sudah mampu dan bisa secara baik berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-temannya yang normal, sehingga memungkinkan terjadinya pembelajaran secara efektif jika mereka bersama dengan anak-anak normal biasanya. Berbeda dengan anak yang memiliki gangguan pada cerebral system tadi, karena sistem saraf pusatnya yang terganggu, sehingga kemampuan belajar mungkin untuk dengan anak-anak normal akan juga terhambat. Sehingga biasanya anak dengan gangguan cerebral system tersebut lebih difokuskan atau disekolahkan ke dalam sekolah khusus. Materi selanjutnya ada karakteristik anak tunadaksa. Apa sih karakteristik anak tunadaksa? Ada 3. Yang pertama yaitu karakteristik akademik. Nah, pada umumnya tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal, sehingga dapat mengikuti pembelajaran sama dengan anak-anak normal biasanya. Namun, anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem cerebral, tingkat kecerdasannya berentang mulai dari tingkat idiosi sampai dengan gifted. Yang kedua yaitu karakteristiknya sosial dan emosional. Kegiatan jasmani yang tidak dapat dilakukan oleh anak tunadaksa dapat mengakibatkan timbulnya problem emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, menyendiri, dan bahkan juga ada yang sampai frustasi. Nah, sosial emosional anak tunadaksa ini terjadi karena kurangnya percaya diri dari anak tersebut. Contohnya seperti
anak tersebut memiliki anggapan bahwa dirinya tidak sempurna, dia berbeda dengan teman-temannya yang lain, yang anak tersebut kurang dapat bergaul karena ketidakpercaya dirian tersebut. Sehingga, nah ini pentingnya bagi guru dan juga pendidik harus membersamai anak tunadaksa, anak atau anak dengan gangguan-gangguan fisik khusus ini agar dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya, agar sosial emosional anak tersebut bisa berkembang dengan baik. Karakteristik yang ketiga yaitu karakteristik fisik dan kesehatan. Selain mengalami cacat tubuh, biasanya anak tunadaksa ini mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, dan juga gangguan berbicara. Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab anak tunadaksa. Faktor penyebab anak tunadaksa itu ada 3 proses atau 3 kategori. Yang pertama, sebelum lahir atau faktor prenatal. Yang kedua, saat lahir atau faktor persalinan. Dan yang ketiga, setelah lahir atau faktor postnatal. Nah, yang pertama tadi ada sebelum lahir atau faktor prenatal. Nah, infeksi seperti infeksi kandungan, kelainan kandungan, penggunaan obat-obatan terlarang, dan kecelakaan. Kemudian faktor yang kedua yaitu saat lahir atau faktor persalinan. Nah, pada saat faktor persalinan ini juga menjadi salah satu faktor penyebab anak memiliki gangguan fisik khusus atau tunadaksa, seperti kelahiran prematur, gangguan plasenta, dan posisi lahir bayi itu yang sungsang, jadi tidak seperti bayi pada umumnya. Yang ketiga yaitu faktornya setelah lahir atau faktor postnatal. Nah, ini juga jadi pas anak lahir, saat lahir itu anak masih dalam keadaan normal. Namun setelah lahir, setelah dia beranjak mulai berkembang, bertumbuh dan berkembang itu anak memiliki contohnya seperti penyakit atau bahkan kecelakaan, malnutrisi, dan juga keracunan. Selain penyakit dan kecelakaan, itu malnutrisi juga salah satu penyebab anak memiliki gangguan tunadaksa atau anak memiliki gangguan fisik khusus, karena nutrisi yang kurang terpenuhi sehingga anak tersebut perkembangannya tidak maksimal. Kemudian ada pendidikan untuk anak tunadaksa. Pendidikan bagi anak tunadaksa merupakan pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang mengalami hambatan fisik atau motorik. Tujuan pendidikan ini adalah untuk membantu anak tunadaksa mencapai potensi mereka secara optimal dan hidup mandiri di masyarakat. Jadi, pendidikan anak tunadaksa ini sangat penting diberikan kepada anak-anak tersebut. Karena apa? Karena memang pendidikan itu sejatinya memang hak mereka, memang hak semua orang. Jadi, walaupun anak tersebut memiliki gangguan, memiliki kekurangan, anak tersebut harus tetap diberikan layanan pendidikan. Nah, layanan pendidikan bagi anak tunadaksa ini harus berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya, karena harus mendapatkan pendampingan khusus. Nah, jenis pendidikan yang bisa diberikan kepada anak tunadaksa itu ada 3 jenis pendidikan. Yang pertama ada sekolah luar biasa atau sekolah SLB. Nah, SLB ini dirancang khusus untuk salah satunya anak tunadaksa, menyediakan program pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tunadaksa. Nah, yang kedua ada sekolah inklusi. Sekolah inklusi ini adalah sekolah yang menerima semua anak, termasuk anak tunadaksa, untuk belajar bersama-sama. Jadi dalam sekolah inklusi ini bisa ada yang anak dengan gangguan seperti anak tunadaksa, anak dengan gangguan-gangguan lain, dan juga anak normal. Sehingga mengapa demikian? Karena agar anak-anak tunadaksa ini juga bisa berinteraksi dengan teman-temannya yang normal, sehingga mereka itu merasa bahwa mereka itu sama, jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, yang ketiga ada pendidikan di rumah. Orang tua dapat memilih untuk mendidik anak tunadaksa di rumah dengan bantuan guru khusus atau program pendidikan jarak jauh.
Nah, ini jadi diberikan kepada anak-anak yang memang khusus, mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam sekolah SLB ataupun sekolah inklusi. Jadi bisa dengan pendampingan guru khusus datang ke rumah atau juga program pendidikan jarak jauh. Nah, yang tadi di sekolah inklusi itu biasanya anak dengan gangguan fisik kerangka dan otot. Namun, jika cerebral system itu biasanya dimasukkan ke dalam SLB atau bahkan pendidikan di rumah. Materi terakhir yaitu ada tantangan pendidikan yang diberikan kepada anak tunadaksa. Pendidikan anak tunadaksa ini masih menghadapi banyak sekali tantangan. Seperti yang pertama, yang paling sering ditemukan tantangannya yaitu ada kurangnya guru khusus. Nah, guru khusus yang memiliki kualifikasi untuk mengajar anak tunadaksa itu masih sangat-sangat kurang. Kenapa? Karena pada saat ini atau masa-masa sekarang ini, guru-guru itu lebih berfokus kepada anak-anak normal. Jadi, pendidikan tersebut masih difokuskan kepada anak-anak normal, sehingga anak dengan gangguan, khususnya anak dengan gangguan fisik khusus ini atau tunadaksa juga masih sangat kurang ditemukan di Indonesia. Jadi, harapannya dari pemerintah juga harus memperhatikan guru khusus ini. Jadi mungkin lebih bisa diperbanyak lagi, diunggulkan lagi, sehingga anak-anak tunadaksa atau anak-anak dengan gangguan itu bisa memiliki pendidikan yang layak dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, fasilitas yang tidak memadai. Banyak sekolah inklusi yang sudah ada, namun banyak juga sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk anak tunadaksa, seperti kursi roda dan juga ramp. Nah, memang di Indonesia ini sudah banyak sekali sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi. Namun sayangnya dari sekolah-sekolah tersebut masih juga banyak yang belum memiliki fasilitas yang memang dikhususkan untuk anak-anak dengan gangguan tersebut, sehingga mungkin harus ditingkatkan lagi fasilitasnya. Jadi tidak hanya pendidikan yang diberikan, namun fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah tersebut harus juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak tunadaksa. Kemudian yang ketiga yaitu stigma sosial dari masyarakat. Stigma sosial dari masyarakat terhadap anak tunadaksa ini masih ada. Stigma buruk bagi anak tunadaksa seperti anak tunadaksa itu tidak berguna, anak tunadaksa itu hanya mempersulit hidup orang tuanya, dan yang lain-lain itu harus dihilangkan dengan cara mungkin sosialisasi dari perangkat desa ataupun juga pemerintah langsung bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa anak tunadaksa ini sama dengan anak-anak yang lain, sehingga mereka juga membutuhkan perhatian yang sama, pendidikan yang sama, layanan yang sama, namun dengan perhatian khusus atau pemberian layanan khusus. Jadi tidak disepelekan begitu saja. Anak tunadaksa juga banyak sekali yang memiliki kelebihan khusus, sehingga stigma sosial buruk di masyarakat tersebut harus segera dihilangkan. Baik, materi sudah selesai saya paparkan. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.